Share screen-nya udah muncul belum ya? Udah, Ci. Oke, kita mulai ya. Jadi awal-awal kita baca dulu soalnya. Ada perusahaan, terus berdirinya itu dari 1 Januari 2017. Nah, terus perusahaan itu bikin laporan keuangannya annually. Kalau annually itu kan artinya setiap tahun ya. Yang mana mereka buatnya tuh setiap di tanggal 31 Desember. Selanjutnya itu dikasih trial balance si Snowfall per 31 Desember di 2022. Berarti beda ya dari awal berdirinya. Habis itu ini ada informasi terkait adjusting-nya. Kita mulai dari yang nomor 1. Dibilangnya itu karena persaingan sengit, perusahaan memutuskan untuk mengiklankan usahanya menggunakan jasa influencer. Kalau misalnya udah dibilang iklan, berarti kan kita tahu ini adalah advertising ya. Terus dilanjut lagi di keterangan soalnya itu pada 30 September, Snowfall bayar di muka. Berarti tadi kita udah tahu ini adalah iklan, dan ini dibilang lagi adalah pembayaran di muka. Berarti kita konklusikan akunnya itu adalah prepaid advertising ya, karena membayar di muka. Kejadiannya itu 30 September 2022 dengan ketentuan 16 kali siaran dan dikasih tahu juga terpakainya udah berapa sampai 31 Desember. Nah, jadi pertama ini aku cara panjangnya sih biar kalian gak terlalu bingung. Jadi di 30 Desember itu perusahaan punya prepaid advertising ya. Nominalnya karena nggak dikasih tahu, kalian ngeceknya di trial balance yang diketahui. Di sini kan kita lihat ya, prepaid advertising nominalnya itu 10 juta. Nah, terus kan kita mau penyesuaian ya. Penyesuaian itu karena ini terkait prepaid advertising itu adalah akun aset ya, aset atau hartanya perusahaan. Nah, tujuan kita mau adjusting tuh kita mau lihat si prepaid ini atau si aset hartanya perusahaan, berapa sih yang udah bisa kita konversikan ke menjadi beban. Karena kan si prepaid yang kita punya tanggal 30 September ini pasti dipakai dong sampai ke 31 Desember, nggak mungkin 10 juta terus. Bahkan ini juga dibilang yang udah dipakainya itu 12 kali nih, sampai 31 Desember terdapat 12 kali siaran. Nah, berarti si 12 kali siarannya itu udah bisa kita konversikan menjadi beban iklan. Makanya nanti kalau misalnya penjurnalan depresiasi prepaid advertising itu, eh, expense-nya kalian munculin di expense-nya kalian munculin di debit. Terus kreditnya itu si prepaid advertising-nya, sebesar yang udah terpakainya. Dibilang kan 12 kali siaran. Berarti nanti caranya itu, hmm, caranya itu si 10 juta nominalnya, terus dibilang terpakainya 12 kali. Berarti dikali 12, dan totalnya itu dibilang di sini 16 kali siaran ya. Jadi tinggal dikali 12 per 16. Sama dengan 7.500.000. Jadi sebenarnya kalau untuk jurnal penyesuaian itu tuh ada teorinya kenapa yang di debit ini, kenapa yang di kredit ini gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih kurang nangkep sama kenapa bisa begitu, ya berarti harus dihafal sih nama-nama akunnya. Cuman yang ini tadi karena prepaid advertising-nya sudah terpakai, berarti otomatis berkurang dong. Udah nggak 10 juta lagi nih. Kalau berkurang prepaid advertising kalau berkurang itu di kredit karena dia adalah aset. Nah, berkurangnya itu kalian masukin ke expense karena udah kalian pakai. Kalau nanti ada yang mau tanya, langsung open mic aja ya. Aku takutnya nggak ngeliat ke Teams-nya. Habis itu kita lanjut ke nomor 2. Ini terkait stock of name, terus ada nilai perlengkapan
yang sudah terpakai sebanyak 75% saldo awalnya. Perlengkapan itu kan supplies ya. Terus, diingat-ingat juga kalau untuk adjusting perlengkapan itu yang pengen dicatat itu adalah nominal yang terpakai. Nah, ini soalnya juga baik banget ya, udah langsung dikasih tahu terpakainya 75% dari saldo awalnya. Berarti kalian tinggal, masukin jurnalnya, karena udah terpakai berarti menjadi expense-nya perusahaan, makanya debitnya supplies expense dan supplies-nya berkurang karena sudah dipakai. Nah, habis itu nominalnya kalian tinggal kaliin si nominal supplies yang ada di trial balance nih. Supplies di trial balance kan 11 juta. Kalian kaliin 11 juta dikali sama yang tadi dibilang itu adalah terpakainya 75%. Sama dengan 8.250.000. Untuk supplies sih biasanya udah pada tahu ya. Oh ya, terus jangan lupa kalau adjusting itu kalian tulis sekali aja tanggalnya di sini. Ini kan aku bikinnya dipisah-pisah ya. Nah, nanti kalian tulis 31 Desember jurnalnya apa, terus langsung di bawahnya jurnal apa lagi. Jadi tulis tanggalnya sekali aja. Nah, terus kita lanjut ke nomor 3. Setengah dari saldo unearned service revenue merupakan pesanan yang telah diselesaikan. Nah, kalau unearned service revenue itu kan akun liabilities ya, kewajibannya perusahaan. Nah, terus dibilang setengah dari saldonya udah diselesaikan. Kalau udah diselesaikan, berarti si setengah ini udah bisa kita akui sebagai revenue-nya perusahaan. Jadi yang tadinya nominalnya masih ditaruh di unearned service revenue, bisa kita pindahin sekarang ke service revenue. Nah, service revenue-nya berarti kan bertambah, kalau bertambah itu di kredit service revenue, terus unearned service revenue-nya berkurang di debit. Nah, cara cari angkanya cara cari angkanya itu kalian lihat, saldo unearned-nya. Saldo unearned di sini ya, saldo unearned-nya itu 30 juta. Terus yang udah diselesaikan itu setengahnya, berarti kalian kali nominalnya 30 juta dikali sama setengah. Jadi adalah 15 juta. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak ada aku lanjut ya. Terus ini nomor 4. Untuk mengembangkan usaha, perusahaan butuh dana tambahan. Terus perusahaan tuh pinjam sama kreditur bentuknya wesel. Jadi kita mau utang nih sama kreditur dengan menerbitkan wesel. Kalau wesel itu kan notes ya. Terus di sini posisinya kita yang ngutang, berarti namanya notes payable. Jangan sampai ketukar sama notes receivable, karena nanti kalian bisa salah lihat nominalnya nih. Pokoknya kalau kita yang ngutang itu payable, kalau kita ngutangin orang itu receivable. Samalah kayak accounts payable sama accounts receivable. Bedanya ini bentuknya adalah wesel atau notes ya. Terus notes-nya itu dipinjam 1 September, jangka waktunya 1 tahun, bunganya 7,5%, PA itu per annually. Jadi bunganya itu si 75% untuk 1 tahun. Nah, dibilang sejak notes-nya diterbitkan, perusahaan belum melakukan pencatatan apapun untuk bunganya. Berarti kita mau sesuaikan bunganya ya. Nah, kalau misalnya kita ngutang sama orang, zaman sekarang kan kalau kita ngutang pasti ada bunganya ya, otomatis kita harus bayar bunganya. Nah, si bunga ini yang mau kita sesuaikan. Kalau misalnya kita ngutang, berarti kita harus bayar bunga, berarti nanti namanya adalah interest expense pada interest payable. Nah, kenapa interest payable? Kenapa nggak cash? Karena ini tuh kita mau penyesuaian aja, expense yang udah bisa diakui itu berapa sih, tapi kan kenyataannya kita belum bayar. Makanya
ditaruh di kreditnya itu interest payable. Nah, kalau normalnya ya, misalnya kayak di journal entries gitu, misalnya kata-katanya perusahaan, membayar beban bunga, berarti kan interest expense pada cash. Nah, karena ini penyesuaian, maka kreditnya kita taruh di payable atau interest payable. Nah, untuk angkanya itu, si nominal notes payable-nya, kita lihat lagi di trial balance notes payable-nya itu 20 juta. Dikali sama bunganya ya, kita mau cari bunganya 7,5%. Nah, tapi nggak selesai sampai di sini ya, karena kalau misalnya notes-nya dikali sama 7,5%, itu adalah, nominal bunga untuk 1 tahun. Karena kan dia bilang 7,5% itu per annually ya, untuk 1 tahun, sedangkan kita punya notes-nya itu cuman dari 1 September 2022, berarti nggak full 1 tahun ya. Kalau full 1 tahun kan harusnya, dari 1 Januari sampai 31 Desember gitu. Nah, ini berarti kita harus kali sama fraction-nya, dari September sampai ke Desember tuh udah berapa bulan sih? Karena ini masih tanggal 1, otomatis si Septembernya masih ikut dihitung ya. Jadi nanti kalau hitungnya itu 1 September sampai 31 Desember, caranya September, Oktober, November, Desember, yaitu 4 bulan. Berarti ini kita kali 4 per yang seharusnya itu 1 tahun atau 12 bulan. Nah, itu kalau misalnya diketahuinya 1 September. Kalau misalnya 15 September, dikalinya berapa? Ada yang mau jawab nggak? Oke, kita langsung aja ya. Jadi, kalau misalnya tanggalnya tuh masih 1 sampai 15, maka si Septembernya ini masih ikut dihitung. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 15, kayak 16 sampai 30 atau 31, maka nanti kalian hitungnya tuh dari Oktobernya. Septembernya jangan dihitung lagi. Jadi kalau misalnya ini diketahuinya 16 September, berarti nanti tuh cara carinya bukan dikali 4 ya, tapi dikali 3, karena mulainya dari Oktober. Terus kita lanjut ya ke nomor 5. Ada pelanggan yang menerbitkan wesel. Nah, berarti yang kali ini pelanggannya yang ngutang ke kita ya, ngutang ke kita terus bentuknya pakai wesel. Berarti ini baru nama akunnya adalah notes receivable. Pokoknya jangan sampai ketukar deh, karena kalau ketukar nanti bunganya kalian salah hitungnya. Punya notes receivable diterbitkannya 1 November. Jangka waktu 6 bulan, bunganya 6% per annually, per tahun ya, sama kayak tadi. Nah, terus dibilang lagi, pelanggan akan bayar bunganya setiap bulan. Nah, untuk jurnalnya dulu deh ya. Untuk jurnalnya, kalau misalnya yang tadi nih, kasus yang tadi kita punya notes payable itu, kita kita harus bayar bunga karena kita ngutang. Nah, sekarang kayak kebalikannya, kalau kita ngutangin orang, atau di sini kasusnya adalah customer, berarti nanti customer-nya yang akan bayar bunga ke kita. Otomatis kita sebagai perusahaan akan menerima bunganya. Nah, penerimaan bunganya ini tuh kayak kalian service revenue gitu, service revenue, rent revenue, ini juga namanya revenue, tapi nanti dikasih namanya adalah interest revenue. Nah, terus, debitnya sama nih kayak tadi, karena kita cuma mau lihat revenue yang udah bisa diakui itu berapa, tapi kenyataannya customer-nya kan belum bayar, cuman kita mau lihat aja udah berapa sih gitu. Makanya ditaruhnya di receivable. Kalau misalnya udah bayar berarti debitnya itu cash. Tapi kan kalau di adjusting nggak ada ya, nggak ada akun cash. Nah, untuk cara carinya, kalian lihat nominal notes receivable-nya di trial balance. Notes receivable itu di atas, nominalnya 15 juta. Terus kita kali sama persenan bunganya, yaitu 6%. Nah, tapi sama nih, karena kita punyanya tuh nggak full 1 tahun.
Sedangkan si 6% ini adalah bunga untuk 1 tahun, berarti kayak tadi harus kita kali sama fraction-nya. Nah, tapi hati-hati juga nih, di sini kan ada dibilang pelanggannya tuh bayar bunga setiap bulan. Jadi kalau misalnya kita punya sejak 1 November ya, otomatis, bunganya bulan November udah kita bayar di next month atau berarti Desember di tanggal 1-nya. Nah, jadi nggak bisa tuh kita mencari fraction-nya dengan 1 November sampai 31 Desember, karena si 1 Novembernya itu udah dibayar di 1 Desember. Ada yang bingung nggak? Jadi karena kita karena kita punya notes receivable-nya dari 1 November, kita kan mau penyesuaian di 31 Desember. Kalau misalnya kasus yang notes payable tadi, kita carinya dari tanggal perolehan sampai 31 Desember. Nah, tapi yang notes receivable nggak bisa kayak gitu, karena dia di sini ada informasi tambahannya, yaitu bunganya dibayar setiap bulan. Otomatis yang bunganya bulan November udah dibayar di Desember, yang Desember nanti di Januari. Nah, berarti sekarang kita mau adjusting yang Desember aja ya, bukan yang Novembernya juga. Jadi nanti kalian kalinya 1/12. Mau nyari yang Desember aja, punya Novembernya udah nggak usah dicari karena sudah dibayar. Sama dengan 75.000. Terus ke nomor 6 ya. Nomor 6 itu ada data-data tentang aset tetapnya perusahaan, ada mesin, ada building, ada land. Nah, nanti untuk memudahkan ini aku udah pindahin si angka yang ada di trial balance-nya. Ini angka yang sesuai di atas ya. Kalian bisa lihat di sini. Mesinnya 85 juta, building-nya 250 juta, land-nya 300 juta. Nah, sekarang kita mau menghitung penyesuaian untuk depresiasinya. Dibilang kalau mesin itu 10% per tahun, kalau building itu 5% per tahun. Nah, seperti biasa kalau misalnya jurnal depresiasi itu kan ini udah harus hafal ya, jangan sampai salah nih, karena ini udah template banget, depreciation expense pada accumulated depreciation strip, nama asetnya. Nah, terus hati-hati juga di sini ada yang namanya land. Land itu non-depreciable asset atau aset yang nggak didepresiasi. Jadi kalau seandainya pun di soal nih, misalnya di poin C ini ditambahin tanah yang diperoleh sejak 1 Maret 2020 dengan rate depresiasi sekian persen. Nah, itu kalian jangan cari ya, karena nggak kepake nilainya. Kan land itu tidak didepresiasi. Jadi mungkin itu salah satu jebakan yang bisa jadi suka keluar di soal. Nah, jadi kalau untuk depresiasi itu untuk aset-aset yang mesin, building, equipment, vehicle, dan lain-lain ya. Kalau land itu jangan diapa-apain, langsung hapus aja, nggak usah dilihat. Nah, terus kita lihat lagi. Mesin diperolehnya dari 1 Januari 2018. Sekarang itu kita di 2022 ya. Kita di 2022, tapi mesinnya tuh punyanya dari 2018. Berarti nanti cara cari depresiasi untuk mesin, tinggal cost-nya, mesinnya si 85 juta, dikali sama rate per tahunnya. Oh, dikalinya per tahun doang, kan dia dari 2018, kenapa nggak dikali berapa tuh, dari 2018 sampai 2022 gitu. Tapi jadi karena ini kan di atas tadi udah dibilang ya, buat laporan keuangannya tuh annually. Nah, terus kalau kalian tahu juga si adjusting entries ini dibuat sesaat sebelum perusahaan bikin laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan perusahaan dibuatnya annually, otomatis adjusting-nya juga annually ya, ikutin sama si laporan keuangannya. Nah, berarti si mesin yang diperoleh 1 Januari 2018, depresiasi 2018 udah dicatat di 2018, untuk yang
periode 2019 juga udah dicatat di tahun tersebut. Jadi yang sekarang kita cuman mau cari dari yang, tahun 2022 aja, tahun di mana kita melakukan penyesuaian. Terus sama juga untuk building-nya karena rate-nya 5% tinggal kalian kali di 250 cost-nya dikali sama rate depresiasinya 5%. Untuk depreciation expense-nya tinggal kalian jumlahin si 8.500.000 sama 12.500.000. Nah, mungkin kalau untuk depresiasi itu yang harus kalian perhatiin, tanggal perolehannya. Ini kan tanggal perolehannya itu, eee, di tahun yang berbeda sama kalian melakukan adjusting ya. Kalian adjusting-nya 2022, asetnya ada di 2018, terus ada tadi didirikan 17 ya? Ya, didirikan 2017. Otomatis untuk menghitung depresiasinya, kalian bisa langsung hitung full 1 tahun. Nah, tapi kalau misalnya diperolehnya contoh ya, misal mesinnya diperolehnya 1 Maret 2022. Nah, berarti setelah kalian setelah kalian kali cost dengan rate-nya, kalian harus kali lagi sama fraction-nya. Dari 1 Maret 2022 sampai 31 Desember tuh berapa bulan. Nah, kalau 1 Maret berarti Maretnya dihitung ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti dikali 10 dibagi 12. Itu kalau misalnya diperolehnya di tahun yang sama di saat kalian melakukan penyesuaian. Paling itu sih kalau depresiasi. Perhatiin, pokoknya kalau adjusting itu perhatiin tanggalnya, tahunnya, karena itu nanti berpengaruh ke fraction-nya, fraction yang harus dikali di belakangnya sini. Sampai sini ada yang mau nanya? Kak, ada yang ditanya di chat Teams. Oh iya, bentar ya. Nah, ini untuk tanggal ya, kalau kayak tadi itu langsung ikutin aja kalau misalnya tanggal 1 sampai 15, berarti langsung bulan tersebutnya dihitung sampai 31 Desember. Mmm, kalau untuk interest expense sebulan, sebenarnya ini nggak pernah kejadian ya, pasti dikasih taunya tuh kayak per tahunnya. Cuman logikanya sih kalau misalnya diketahui per bulan otomatis kalian bagi 2. Tapi setahu aku sih nggak pernah kejadian kayak gitu di soal. Jadi pasti diketahuinya nominal bunga untuk 1 tahun, terus kalian harus hitung, bunganya jadi hitungnya per bulan gitu, bukan diketahui 200 untuk 1 bulan. Paling, itu sih kalau misalnya diketahuinya itu jangka waktunya pakai hari. Misalnya kalian punya, mmm, punya apa ya biasa, pokoknya tuh kalian harus hitungnya tuh benar-benar kalau misalnya diperolehnya tanggal 16 September, dari 16 September ke 31 Desember tuh berapa hari, benar-benar berapa hari, dan itu kalian nggak boleh asumsi kayak, ya udah asumsi 1 tahun 30 hari gitu, jadi 30 September dari 16 September sampai 30 September itu ada berapa hari, terus ditambah Oktober ada 30, November ada 30, Desember 30 itu nggak boleh. Jadi Septembernya itu kalian harus ikutin, September kan emang 30 hari, Oktober 31, terbalik ya, Oktober itu 31, September itu 30, tiga
Yap, adjusting 15 Maret. Bulan Maretnya masih masuk. Iya, pokoknya kalau tanggalnya 1 sampai 15, bulannya itu masih masuk ya. Kecuali dia tulisnya udah 16 ke atas, itu berarti mulainya dari April. Sama itu tadi sih, yang kalau misalnya diketahuinya hari. Pokoknya nanti dia tuh kalau yang hari, bentar ya. Kalau yang hari tuh nanti dia sebut kok pokoknya kayak jangka waktunya tuh dia udah langsung sebut 270 hari gitu. Kalau misalnya si soalnya udah nyebut hari, nah itu kalian ikutin cara carinya juga pakai hari. Tapi kan ini masih tahun ya atau bulan. Jadi itu juga boleh langsung kayak tadi 1 sampai 15 itu bulannya masih ikut, 16 ke atas hitungnya dari bulan depan. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut lagi ya. Nah, setelah depresiasi, kita ke nomor 7. Pesatnya perkembangan, ada customer yang pesen jasa lagi. Total pesanannya 8.500.000. Terus perusahaan udah selesai nih pesanan jasanya di 31 Desember, tapi belum terima pembayarannya. Dan pencatatan untuk transaksi ini tuh belum dicatat sama sekali. Jadi ini kayak general entries biasa ya. Cuman perusahaannya emang lupa catat aja. Nah, ada pesanan, terus dibilang di sini pesanan telah menyelesaikan. Berarti pesanannya udah bisa kita akui sebagai revenue ya, bukan unearned lagi, karena kan pesanannya udah kita lakukan, udah selesai, berarti udah boleh diakui sebagai revenue. Nah, tapi yang belum itu adalah pembayarannya. Jadi karena kita belum terima uangnya, maka kita catatnya dia di accounts receivable. Kalau misalnya uangnya udah ada, berarti catatnya di cash ya. Nominalnya langsung ambil aja sesuai soal itu 8.500.000. Terus kita lanjut lagi nomor 8, untuk meningkatkan kinerja perusahaan sewa komputer. Sewa itu rent ya, rent, sewa komputer, bla bla bla. Atas ini perusahaan membayar di muka. Berarti sama kayak tadi kita tahu ini adalah sewa yaitu rent, terus ini membayar di muka, berarti prepaid rent. Kejadiannya itu tanggal 1 Juli 2022, jangka waktunya untuk 8 bulan ke depan. Nah, pertama untuk ini juga sama ya perlakuannya kayak prepaid advertising yang tadi. Kita mau lihat nih si prepaid trend itu kan kategorinya adalah aset. Kita mau lihat dari sejak dia 1 Juli sampai 31 Desember berapa aja sih yang udah terconvert jadi expense. Makanya nanti jurnalnya juga sama nih, expense pada prepaid. Cuman ini ya kasusnya adalah rent. Jadi debitnya adalah rent expense, terus prepaid trend-nya berkurang di kredit. Untuk nominalnya itu, nominal prepaid trend-nya kalian lihat di trial balance yaitu 25 juta. Terus rent yang udah kalian nikmati gitu ya, udah kalian pakai tuh berapa? Dibilang kita punya dari 1 Juli. Berarti kita tinggal hitung ya, dari 1 Juli sampai 31 Desember udah berjalan berapa bulan. Karena ini tanggalnya adalah 1, berarti Julinya masih ikut dihitung. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 6 ya, 6 bulan. Yang udah kita nikmati 6 bulan dalam 1 tahun. Sama dengan 12.500.000. Ini soalnya sih baik banget ya. Dari tadi tuh 1 Juli, gak ada yang di tengah-tengah. Pokoknya tadi sih 1 sampai 15 sama 16 ke atas itu jangan sampai lupa. Kak, mau tanya, kenapa Iya. kita nggak pakai 8? Nggak jadi deh, Kak. Maaf, maaf. Aku salah lihat pertanyaan. Oke. Aku lanjut ya ke nomor 9.
Jadi nomor 9 itu bilangnya diterima tagihan atas beban listrik. Nah, jadi di sini kan dibilang ya beban listrik, air, bla 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 itu kan kita udah tahu ini nama akunnya utilities expense. Nah, si expense ini punyanya bulan Desember. Berarti udah terjadi ya, kita kan sekarang di 31 Desember. Bebannya udah terjadi di bulan Desember, tapi kita belum bayar, makanya ini ditagih. Karena kita belum bayar, kita dapat tagihan, totalnya sekian. Nanti kita akan bayarnya di 1 Januari atau tahun depannya. Nah, jadi di sini itu expense-nya udah terjadi ya. Berarti expense-nya udah bisa ditaruh di debit, yaitu si utilities expense, tapi karena kita belum bayar, maka munculin si payable-nya, utilities payable. Nominalnya kalian ambil dari soal yaitu 12 juta. Terus nomor terakhir, ada beban gaji yang belum dibayarkan. Nah, ini juga sama ya. Jadi ada beban gaji bulan Desember, tapi kita belum bayar. Bakal bayarnya bulan berikutnya. Berarti sama persis nih kayak yang ini, cuman bedanya karena ini adalah kasusnya gaji, berarti salaries and wages expense. Terus karena kita belum bayar, muncul ini adalah salaries and wages payable. Nominalnya itu juga langsung ambil 30 juta. Untuk adjusting ada yang mau nanya lagi? Kak, aku mau tanya. Boleh. Untuk yang depresiasi, kalau misalkan nih mesin atau peralatannya itu di tahun yang sama, tapi kita bikin laporan keuangannya itu bulanan, dia harus dibagi 12 atau nggak usah? Kalau misalnya rate-nya per tahun, berarti kalian harus bagi 12 rate depresiasinya. Tapi 1/12 atau tetap 12/12? 1/12. Karena si Oke. rate-nya, ya, jadi karena si rate-nya itu kan untuk per tahun. Jadi kalau misalnya 10% dikali kos sama dengan sekian, nah sekiannya itu adalah depresiasi untuk 1 tahun. Nah, kalau tadi dibilang bikinnya per bulan ya, berarti kan kita mau cari setiap bulannya ada berapa kan? Berarti kita Iya. kali 1/12. Oke, makasih Kak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada mungkin lanjut ya. Ini kalian ada mau request lagi nggak? Correcting kah atau worksheet atau yang lain gitu? Apa ikut alur Correcting, aja? Kak. Correcting. Oke, lanjut correcting ya. Bentar. Nah, jadi kalau di correcting, mungkin kalian sama dosen ataupun asdes ada yang ngajarin hal yang sama ya. Jadi dibuat dulu jurnal salahnya kayak gimana, jurnal yang seharusnya kayak gimana. Nanti dari jurnal yang udah kalian buat itu dikombo supaya bisa jadi jurnal koreksi. Kita coba ya nomor 1. Jadi Mr. Oasis, kita kan Samarco ya, kita POV-nya Samarco. Di nomor 1 itu ada Mr. Oasis investasi dana berupa uang tunai. Nah, sebagai imbal baliknya si Mr. Oasis bakal dapat saham biasa. Nominalnya sekian, terus akuntannya salah catat. Nah, mungkin ini kalian bisa langsung bikin dulu ya jurnal benernya. Kalau si Mr. Oasis investasiin uang tunai ke kita, berarti kita dapat cash. Dan sebagai imbal baliknya, kita kasih mereka saham atau share capital ordinary. Jadi cash-nya di debit ya, nambah karena diinvestasiin, kita dapat duit. Terus share capital ordinary bertambah di kredit. Nominalnya itu 50 juta. Nah, terus dibilang si akuntannya tuh salah catat. Catatnya malah penerimaan kas atas pelunasan piutang pelanggan. Kalau piutang itu berarti accounts receivable.
Berarti dia tuh nyatetnya tuh kita dapat cash untuk pelunasan piutang atau accounts receivable-nya di kredit. Nominalnya 5 juta. Nah, habis itu kalian analisis nih dari jurnal salah dan jurnal benar ini. Jurnal salah dan jurnal benar ini. Ini kecil, ya nggak apa-apa ya, nanti aku geser. Satu-satu terserah dari kalian mau enaknya lihat yang mana dulu. Intinya itu jurnal yang salah harus dibalik biar benar. Ya dihapus atau dibalik gitu ya. Nah, pertama kita lihat dulu si cash. Si cash ini harusnya di debit sebesar 50 juta. Tapi akuntan catatnya benar sih di debit, posisinya benar ya di debit, tapi nominalnya salah. Nominalnya cuma 5 juta. Berarti catatnya itu terlalu kecil. Otomatis kalau misalnya mau dikoreksi harus ditambahin. Nah, cash itu kan bertambah di debit ya. Berarti nanti kalian koreksinya itu cash-nya bertambah di debit, nominalnya itu selisih dari si 50 juta sama 5 juta, yaitu 45 juta. Jadi yang tadinya tercatatnya cuma 5 juta nih, kalau misalnya kita tambahin 45 juta lagi, berarti kan udah benar, jadinya 50 juta. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita lanjut lihat si accounts receivable. Si akuntan tuh catat accounts receivable. Padahal tuh di jurnal benar nggak ada, nggak harus kalian tuh nggak perlu catat accounts receivable di mana-mana, di debit nggak ada, di kredit nggak ada. Berarti kalau nggak ada sama sekali kayak gini, accounts receivable-nya kita hapus seluruhnya dari yang tadinya dicatat di kredit, kalian pindahin ke debit. Tinggal pindah posisi aja, nominalnya juga sama, 5 juta. Accounts receivable di debit 5 juta. Nah, terus tadi ini cash yang di sini udah, accounts receivable udah, cash udah, berarti sekarang tinggal sih share capital ordinary. Share capital ordinary seharusnya ada di kredit 50 juta, tapi belum dicatat di jurnal salah nggak ada ya. Berarti sekarang kita tinggal munculin lah si share capital ordinary di kredit. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita mau penjurnalan apapun, debit dan kreditnya harus balance. Jadi kalau misalnya kalian bingung gitu ya, tadi sebelum pas share capital ordinary-nya belum dicari, kan cuma ada cash sama AR, baru 45 juta sama 5 juta dan dua-duanya di debit. Kreditnya belum ada isi, berarti belum selesai. Itu sebagai pengingat aja sih. Kita lanjut ya, nomor 2. Atau ada yang mau tanya dulu buat koreksi? Oke, lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 itu perusahaan beli tambahan perlengkapan. Perlengkapan itu berarti supplies ya. Terus kita belinya tunai, berarti pakai cash sebesar 1.500.000. Berarti jurnal normalnya kayak biasa ya, supplies-nya bertambah di debit, terus kita bayar pakai cash, berarti cash-nya berkurang di kredit. Nominalnya itu 1.500.000. Nah, terus si akuntannya catatnya itu pembelian secara kredit dengan nominal yang sama. Berarti kalau kredit itu kita bayarnya pakai accounts payable ya. Nominalnya sama persis, cuman salah di accounts payable-nya ini. Nah, terus kalian analisis lagi si supplies itu yang seharusnya tercatat di debit 1.500.000, terus di jurnal salahnya juga udah benar ya, sama-sama di debit, sama-sama 1.500.000. Berarti untuk supplies itu nggak ada kesalahan. Jadi kalian nggak usah koreksi apa-apa untuk akun supplies. Nah, berarti terus kalian lanjut lagi lihat accounts payable. Accounts payable seharusnya nggak ada sama sekali di jurnal benarnya. Otomatis kita harus hapus seluruhnya dari yang tadinya dicatat di kredit, kalian pindahin ke debit sebesar 1.500.000. Nah, terus yang cash harusnya ada di kredit tapi tidak dicatat. Berarti sekarang tinggal dimunculin ya cash-nya di kredit sebesar 1.500.000.
Nah, untuk yang nomor 3, jadi kita mencatat pelunasan utang usaha lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, kalau misalnya catat pelunasan utang usaha, berarti kan utang kita berkurang di debit, terus kita bayar utangnya pakai cash, berarti accounts payable di debit, cash-nya di kredit. Nah, tapi nominalnya itu dicatat terlalu kecil, lebih rendah ya, lebih rendah 4.500.000 dari yang seharusnya. Kalau misal kita udah tahu lebih rendah, berarti sekarang untuk mengoreksinya, kita harus tambahin nih. Tadinya misalnya dia cuman 1 juta gitu ya, catatnya cuma 1 juta. Harusnya tuh 5.500.000. Berarti ini sama aja kayak jurnalnya sama persis ya. Jurnalnya sama persis, terus nominalnya langsung lihat dari soalnya, lebih rendah berapa. Kalau misalnya soalnya bilangnya itu, yang dicatat terlalu tinggi, 4.500.000, berarti jurnalnya dibalik, karena accounts payable-nya kegedean, kalau dikurang kalian pindahin, terus cash-nya juga kegedean. Kalau mau dikurangin, kalian pindahin ke debit. Tapi karena ini kasusnya lebih rendah, berarti koreksinya harus ditambah nih. Accounts payable-nya ditambahin, cash-nya ditambahin di posisi yang sama. Terus yang nomor 4, perusahaan beli peralatan secara kredit sebesar 10 juta. Kalau beli peralatan itu equipment ya. Peralatan itu equipment secara kredit berarti pakai accounts payable sebesar 10 juta. Berarti ini jurnal benarnya equipment pada accounts payable 10 juta. Nah, terus kita lihat salahnya akuntannya itu catatnya beli perlengkapan secara tunai. Perlengkapan itu supplies, terus kita bayarnya tunai. Udah gitu nominalnya cuma 3 juta. Ada salah catat, nominalnya juga salah. Nah, sama kayak tadi kita lihat si supplies ini seharusnya nggak ada sama sekali ya. Di jurnal benar tuh nggak ada. Berarti kita bisa hapus seluruhnya dari yang tadinya dicatat di debit, kita pindahin jadi di kredit. Nominalnya sama. Terus yang cash juga sama. Yang cash di kredit ini tuh seharusnya nggak ada sama sekali di jurnal yang benar. Ini juga kita hapusin seluruhnya dari yang tadinya dicatat di kredit, kita pindahin ke debit. Nominalnya juga sama. Nah, terus equipment. Equipment-nya itu harusnya ada, tapi belum dicatat. Berarti kita tinggal munculin equipment 10 juta di debit, yang ini ya. Terus yang terakhir juga accounts payable harusnya ada, tapi tidak dicatat. Ini juga tinggal kita munculin di kredit 10 juta. Terus yang nomor 5, perusahaan bayar beban gaji besarnya 15 juta secara tunai. Kalau gaji itu berarti salaries and wages expense, kita bayarnya tunai, berarti pakai cash sebesar 15 juta. Nah, terus dibilang akuntannya nyatetnya bayar sewa, beban sewa. Berarti kalau beban sewa itu rent expense secara tunai, berarti cash juga ya. Nominalnya 15 juta. Rent expense pada cash 15 juta. Nah, terus dilihat lagi, rent expense-nya itu seharusnya nggak ada sama sekali. Nggak perlu dicatat, berarti kita hapus seluruhnya dari yang tadinya dicatat di debit, tinggal dibalik ya. Tinggal dibalik aja ke kredit, rent expense 15 juta. Terus kita lihat cash. Cash itu seharusnya di kredit sebesar 15 juta dan dicatatnya udah benar ya, sama-sama di kredit, sama-sama 15 juta.
Berarti untuk akun cash nggak perlu dikoreksi. Yang terakhir, kalian tinggal munculin si salaries, wages, and expense karena sebelumnya nggak dicatat nih sama akuntan. Padahal seharusnya ada. Jadi kalian tinggal pindahin si salaries and wages expense 15 juta di debit. Untuk jurnal koreksi ada yang mau nanya? Kalau jurnal koreksi sebenarnya variasinya gitu-gitu aja sih. Mungkin teliti-teliti aja kayak untuk akun-akun yang mirip-mirip, expense-nya jangan sampai salah klasifikasi. Selain adjusting sama correcting, ada yang kalian masih bingung untuk general entries, worksheet, atau yang soal terakhir, yang financial statement? Ada yang mau dibahas lagi nggak? Mungkin aku nggak bahas semua ya, tapi aku kasih tahu yang penting-penting. Kalau biasanya di general entries, perhatiannya itu nih 7 November. Salah, 5 November. 5 November kita kan POV-nya Pure Babies ya. Pure Babies menyetujui pesanan sama Nyonya Lei untuk bla 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 bla. Dilakukannya pada 15 November. Terus dikasih tahu lah detail-detailnya, fee-nya berapa. Terus dibilang pembayarannya akan dilakukan setelah jasa diselesaikan. Nah, jadi kalau kalian baca di 5 November itu nggak ada transaksi apapun ya, nggak perusahaan nggak terima duit, nggak keluarin duit, nggak nyelesain pesanan dan lain-lain. Jadi nggak ada transaksi yang mempengaruhi aset ataupun liabilitas sama ekuitasnya perusahaan. Nah, kalau kayak gini berarti kan kalian udah tahu ya catatnya ke no entry. No entry-nya itu benar-benar harus ditulis, di spelling no entry gitu. Jangan mentang-mentang no entry, tapi kalian kosongin. Kalau kayak gitu bisa nilainya berkurang. Nah, terus suka ada yang nih tanggal 12 November. Tanggal 12 November perusahaan beli perlengkapan sekian, nah terus dibilang 60%-nya bayar tunai, sisanya kredit. Nah, kalau misalnya kita beli perlengkapan, berarti perlengkapan kita nambah di debit ya, supplies. Terus kita bayarnya pakai cash dan kredit. Jadi nanti di bagian kreditnya ada cash sama accounts payable. Nominalnya supplies-nya 5 juta, cash-nya 60%-nya, berarti sisanya atau 40%-nya pakai kredit. Terus kalian harus hati-hati gitu kalau misalnya dibilang accounts payable, misalnya di 12 November dibilang akan dilunasi tanggal sekian gitu. Misalnya disebut tanggal 20 November gitu. Nah, terus boleh kalian cek dulu ke bawah, kalian lihat ada nggak sih kotak dengan nomor 20 November. Kalau misalnya nggak ada nih, kayak di sini kan nggak ada sama sekali nih 20 November. Nanti setelah kalian bikin si 15 November, kalian harus bikin jurnal mandiri tulis gitu 20 November. Bayar accounts payable. Kita melunasi hutang yang terjadi di 12 November. Jadi walaupun nggak dikasih tahu nih, kotaknya nggak ada di soal. Nggak ada tulisan tanggal 20 November gitu ya. Tapi karena dibilang akan dilunasi tanggal 20 November, berarti kalian harus bikin mandiri. Itu jangan sampai lupa. Kasusnya berarti kayak gini sih yang 10 November ya. Nih,
menyelesaikan jasa totalnya 1.200.000. Udah dibayar 40%, nah sisanya dibayar tanggal 24 November. Nah sisanya ini kalian lihat 24 November ada gak di bawah? 24 November ada ya? Menerima pelunasan Tuan Martin, sama nih. Sama si 10 November berarti dia nge-match. Nah ini kalau diketahui di soal, kalau nggak diketahui kalian harus bikin sendiri. Terus hati-hati sama ini gaji. Gaji kan dikasih tahu nominalnya. Nah, kadang dia suka tulisnya tuh per bulan, per triwulan, per kuartal, pokoknya tuh istilah-istilah periode yang mungkin kalian kurang sering ketemu gitu ya. Jadi dari sekarang harus dipahamin kalau semester itu tiap berapa bulan, kuartal, terus triwulan, caturwulan, pokoknya semuanya deh. Jangan sampai karena kalian nggak tahu itu berapa bulan, jadi nggak bisa hitung per bulannya kan. Kalau journal entries itu sih harusnya ya. Susunlah trial balance. Kalau 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 jurnal kalian salah, trial balance-nya salah juga ya berarti. Tapi ya nggak mungkin dihitung hasil akhirnya doang sih. Kan kalian dihitung per akun ya. Jadi nggak salah total juga. Terus adjusting, kalau adjusting tadi perhatiin di tanggal perolehannya untuk cari fraction-nya. Terus mungkin kalau di dosen bisa jadi nggak annually ya. Aku kurang tahu sih kalau di dosen kisi-kisinya kayak apa. Tapi dulu angkatan aku tuh adjusting-nya semi-annually kalau nggak salah. Jadi agak pusing dikit ya hitungnya, nggak per 12. Kak mau tanya, Mhm. kalau trial balance itu akunnya harus berurut atau enggak, Kak? Misalkan akun yang baru muncul di general journal, kita bisa tambahin langsung di bawahnya aja atau gimana? Sebenarnya ini tergantung dosen atau asdas kalian ya. Kalau misalnya mereka ada ngomong gitu harus diurutin gitu, berarti harus diurutin. Tapi kalau misalnya nggak ngomong, cari amannya sih kalian urutin. Tapi urutinnya itu kayak nih, ini kan kita bisa lihat ya ini si cash sampai ke land itu adalah aset. Mulai dari accounts payable sampai unearned itu udah masuk ke liabilities. Sisanya masuk di equity. Nah, paling kalau misalnya kalian nggak dikasih tahu gitu ya harus diurutin atau boleh di bawahnya aja, cari amannya tuh masukin cash, liability sama liabilities, equity sama equity. Kalau untuk susunannya harus akun mana duluan harusnya sih nggak ada ya. Ci mau nanya, ini Iya. nanti jawaban yang di Excel Cici dibagiin nggak? Dibagiin, Say. Oh ya, Aman. Terus worksheet. Worksheet sebenarnya worksheet ini ada adjusting-nya ya. Adjusting worksheet tuh biasanya lebih mudah daripada di soal adjusting-nya sih. Jadi kalau di adjusting worksheet mau dibahas nggak? Soalnya ini semuanya gampang sih, nggak ada yang gimana-gimana banget. boleh Ci. Oke, kita bahas ya. Jadi perusahaannya itu didirikan 2020, menyajikan laporan keuangannya annually di 31 Desember atau setiap 31 Desember. Terus ini dikasih tahu trial balance-nya dan dikasih tahu beberapa informasi tambahan. Pokoknya kalau misalnya udah soalnya worksheet, terus dia sebutnya informasi tambahan, udah pasti yang di bawahnya itu adalah adjusting. Nomor 1, jadi perusahaan itu baru menyelesaikan 55% jasa yang pembayarannya telah diterima di 20 Desember. Atau gampangnya itu si unearned revenue, ini kan jasa yang pembayaran telah diterima, berarti kan kita saat itu catatnya unearned revenue ya. Jadi unearned revenue-nya perusahaan 55%-nya udah diselesaikan. Nah, berarti sekarang si 55%-nya udah bisa kita akui sebagai service revenue, sedangkan si unearned-nya berkurang ya. Karena 55%-nya udah kita pindahin ke revenue, otomatis saldonya dia berkurang di debit.
Nah, nominalnya itu kalian lihat di atas unearned service revenue itu 29.400. Berarti tinggal dikali 29.400 sama 55%. Sama dengan 16.170. Yang nomor 2 itu untuk meningkatkan pendapatan, perusahaan bayar iklan. Kalau udah kayak gini pokoknya langsung masuknya ke prepaid ya. Prepaid, kalau iklan itu berarti advertising. Perusahaan punya prepaid advertising sejak 1 September. Detailnya itu untuk 30 kali. Terus dikasih tahu setiap bulannya bakal nayangin 2 kali. Nah, kalau yang adjusting tadi kan terpakainya dia langsung sebut ya. Nih, yang tadi dia langsung bilang 12 kali. Sedangkan yang ini kalian harus hitung dulu. Dari 1 September sampai 31 Desember berapa bulan? Saya hitung ya, kalau 1 September berarti Septembernya masuk ya, dihitung. Jadi September, Oktober, November, Desember, ada 4 bulan. Nah, terus dibilang lagi, setiap bulannya ada 2 kali tayang. Berarti kalian harus kali si 4 bulan tadi sama 2, berarti sama dengan 8. Nah, baru setelah itu kalian bisa cari nominalnya. Nominalnya itu berarti si prepaid advertising 36.000 kalian kali, bukan kali 4 ya. Karena kalau 4 itu 4 bulan, sedangkan kita mau lihat berapa kalinya. Jadi si 4 bulan tadi, karena sebulannya 2, berarti 4 dikali 2. Dibagi totalnya itu dibilangnya 30 kali. Berarti dibagi 30. Sama dengan 9.600. Nah, untuk jurnalnya sama ya, kita mau lihat si prepaid itu yang tadinya aset, udah berapa yang tercatat sebagai expense. Otomatis nanti expense-nya bertambah di debit, prepaid-nya berkurang di kredit. Terus yang nomor 3, perlengkapan yang tersisa adalah 21.000. Tadi aku udah bilang kalau misalnya adjusting perlengkapan yang dicatat adalah yang terpakai. Jadi kalau misalnya yang diketahuinya adalah tersisa, kalian tinggal kurangin si supplies yang di trial balance 38.000 sama si 21.000. Jurnalnya kayak biasa ya. Supplies expense pada supplies sebesar sebesar 38.000 kurang 21.000. 17.000. Yang nomor 4, perusahaan menerbitkan wesel bayar. Kalau wesel bayar berarti notes payable ya. Jadi kalau wesel bayar itu notes payable, kalau notes receivable itu nanti disebutnya wesel tagih. Jadi ya, kalau wesel bayar kan berarti kita ngutang gitu ya, jadi payable, nanti kita harus bayar. Kalau wesel tagih, karena kita ngutangin orang, nanti kita tagih orangnya. Itu sih, notes payable sama notes receivable. Notes payable-nya ada sejak 1 Oktober, suku bunganya 6% per annually. Jangka waktu 6 bulan, terus bunganya dibayarkan setiap 1 Januari. Berarti kita mau hitung bunga ya, karena ini notes payable, berarti kita nanti harus bayar bunga, atau akunnya interest expense, tapi karena ini penyesuaian, berarti kreditnya itu munculinnya payable, bukan cash. Interest expense pada interest payable. Nominalnya itu didapat dari nominal notes payable-nya. Nominal notes payable itu 80.000 dikali sama bunganya 6%. Nah, 6% ini adalah untuk 1 tahun, sedangkan kita punyanya itu sejak 1 Oktober. Berarti dari 1 Oktober ke Desember itu, Oktobernya dihitung ya, Oktober, November, Desember. Jadi ada 3 bulan per 12. Sama dengan 1.200. Yang nomor 5 tentang penyusutan. Penyusutan aset tetap adalah 20% per tahun.
seluruh aset tetap diperoleh sejak berdirinya perusahaan. Nah, tapi ini nggak dikasih tahu ya asetnya ada apa aja. Berarti sama kayak dari tadi, kalian cek lagi ke trial balance-nya. Di trial balance, yang klasifikasinya aset tetap itu ada land sama equipment. Nah, tadi aku juga udah bilang kalau land itu non-depreciable asset. Jadi land itu tidak didepresiasi, berarti kalian fokusnya ke equipment-nya aja. Kalau misalnya di bawahnya ada building, ada vehicle, berarti itu kalian juga ikut depresiasi ya, sebesar 20%. Nah, 20% itu dikali sama cost apa? Dikali sama cost ini nih, si equipment nominalnya berapa. Jadi kalian nggak usah kurangin sama si accumulated-nya. Benar-benar ambil yang equipment-nya aja nih. Accumulated-nya nggak usah dilihat. Jadi karena ini jurnal depresiasi, kayak biasa itu depreciation expense pada accumulated, depreciation strip asset, di sini adalah equipment, nominalnya adalah di equipment yang 45.000 dikali sama rate-nya 20% per tahun. 9.000. Ini juga sama ya, karena diperolehnya sejak berdirinya perusahaan berdirinya 2020, otomatis depresiasi tahun 2020 udah ada di 2020, 2021 juga di tahun tersebut. Sekarang kita cuma mau cari yang 2022. Jadi langsung dikali aja 20% kali cost. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai, kalian pindahin ke worksheet-nya. Kalau worksheet kan nanti disediain ya. Kalau dosen kayaknya worksheet nggak keluar ya? Seingat aku nggak keluar. Nggak tahu angkatan ini keluar apa enggak. Tapi kalau misalnya di Asdos, nanti kan kertas worksheet-nya udah disediain, tapi kosong nih. Baik itu dari judul ini kosong, ini juga kosong. Nah, kalau untuk judul yang ini aku kurang tahu ya. Tapi untuk jaga-jaga, kalian harus hafalin. Kolom pertama tuh trial balance, kolom 2 adjustment, kolom ketiga ini, bla bla bla. Jangan sampai ketukar kolomnya, nanti pusing. Terus ya seperti biasa, kalian kopas maksimal trial balance yang ada di soal, berurut sampai utilities expense dimasukin, dari situ ditotalin. Di bagian bawahnya baru akun-akun baru yang baru muncul nih pas kalian bikin adjusting. Nanti dimasukin angkanya, yang dari trial balance masukin di sini, yang dari jurnal adjusting masukin di kolom berikutnya. Nah, terus adjusted trial balance adalah penjumlahan ya, trial balance dan adjustment. Jadi kalian udah harus tahu tuh, cash itu kalau misalnya cash itu selalu normalnya di debit, kalau misalnya nanti ada angka di kredit, harus ditambah apa dikurang. Nah, itu kalian udah harus tahu, udah harus hafal. Nah, terus kolom keempat itu income statement. Income statement kayak yang kalian selama ini buat kan isinya itu revenue sama expense ya, buat cari net income-nya perusahaan. Jadi dari kolom si adjusted trial balance ini, kalian tinggal pindahin yang namanya revenue, expense, nominal yang ada di sini, kalian pindahin ke sini. Tapi untuk akun revenue dan expense saja. Nah, habis itu, sisanya, akun-akun selain si revenue dan expense ini, kalian pindahinnya ke statement of financial position. Nanti di total, terus ketemu debitnya sekian, kreditnya sekian, ini kan kolom income statement ya. Kalau kreditnya lebih gede dari debit, net income atau net loss? Nah, jadi kalau misalnya mungkin kalian terlalu banyak hafalan gitu ya, kredit lebih gede, income, debit lebih gede, loss. Nah, itu kan mungkin ada beberapa yang susah menghafal. Jadi sebenarnya itu kalian bisa tracing gitu loh. Ini kan 103 itu kan di kredit. Nah, terus kalian bisa lihat nih, ada di kredit itu karena revenue. Sedangkan yang 52.000 ini ada di debit karena expense ya. Kalian lihat nama akunnya expense, dan seterusnya. Jadi, kalau misalnya kreditnya lebih gede daripada debit, otomatis si kredit yang tadi kita udah tracing adalah revenue, revenue-nya lebih gede dari expense-nya.
Nah, jadi kalian tuh dapat duit lebih banyak daripada yang seharusnya kalian keluarin. Berarti kan kalian untung. Nah, terus ini mungkin beberapa ada yang susah juga gitu ngapalinnya taruh di kiri apa taruh di kanan. Nah, sebenarnya ini tuh ada teorinya, filosofinya gitu, kenapa taruh di kiri, taruh di kanan, tapi mungkin kalian udah nggak sanggup ya ngehafalin filosofi-filosofi, jadi intinya itu di baris paling bawah, yang bawah yang biru ini, kalian catat nominal yang terbesar di antara kedua ini. Nah, ini kan ada 52, ada 103. Nah, berarti yang dicatat di bawah itu yang 103, yang paling gede ya. Begitu juga sama yang ini, 265 sama 213, gedean 265, berarti yang dicatat di bawah 265. Nah, terus kalian selisihkan kedua ini, terus taruh taruh di taruh di bawah angka yang kalau ditotalin sama dengan si 103 ini. Jadi ini kan selisih kedua ini adalah 51. Kalau 51-nya kalian taruh di sini, otomatis 103 ditambah 51 sama dengan bukan 103. Jadi salah. Tapi kalau misalnya 51-nya kalian taruh di bawah 52, 52 ditambah 51 sama dengan 103. Jadi gitu ya. Intinya mau hasil akhirnya tuh mau 103, jadi selisihnya taruh aja di tempat yang kalau ditambah sampai dengan 103. Gitu juga sama yang ini. Selisihnya itu selisihnya sama ya, selisih kolom di sini sama di sini pasti sama. Kalau nggak sama berarti kalian salah. Ini 51 juga berarti ditaruhnya sama di 213. Itu sih buat worksheet. Sama paling kalian harus tahu kalau ini kan kasusnya net income. Karena kreditnya atau revenue-nya tadi lebih besar daripada expense. Nah, kalau misalnya kasusnya net loss gimana gitu kan. Kalau net loss kan berarti debitnya yang lebih gede ya atau expense-nya lebih gede. Anggap aja si debitnya si 103, terus kreditnya 51. 52. Nah, terus kayak tadi aku bilang, nominal paling bawahnya itu maunya yang paling gede ya, antara 103 dan 52. Nah, terus selisih si 103 sama 52 ditaruh di bawahnya 52. Ini kalau kasusnya net loss, kalau kalian rugi. Berarti yang ini juga sama ya, kalau misalnya ini rugi berarti kan 213-nya di debit, 265-nya di kredit. Nanti selisihnya si 51 itu ditaruhnya di bawahnya 21. Karena hasil akhir yang di bawahnya maunya yang terbesar, atau 265. Ini kalau kasusnya net loss ya. Jadi kalau net income tuh posisinya kayak gini, kalau net loss itu di sini. Untuk worksheet ada yang mau nanya nggak? Nggak ada sih, Ci. Oke, kalau untuk financial statement, itu kalian udah harus tahu ya akun-akun mana, akun-akun apa aja yang masuk ke aset, masuk ke liabilities, masuk ke equity. Terus jangan lupa kalau aset itu dibagi jadi ada intangible, ada property plant equipment, ada long term investment, sama current asset. Itu juga udah harus tahu ya. Kalau intangible tuh kayak pokoknya kalau namanya asing kalian nggak gitu tahu, paten, copyright, goodwill, trademark, customer list, pokoknya tuh yang ya pokoknya kalian kayak apaan sih nggak pernah dengar gitu. Kemungkinan besar itu intangible asset. Kalau property plant equipment udah tahu ya, land, vehicle, building, pokoknya yang aset-aset terdepresiasi plus land. Kalau long term investment pokoknya cari yang belakangnya ada investment-nya. Kalau misalnya di soal, nih di soal kan di sini dia tulisnya share investment long term. Berarti masuknya ke long term investment. Tapi kalau misalnya dia tulisnya dalam kurung short term, walaupun dia investment masuknya ke current asset ya. Karena dia jangka pendek bukan jangka panjang. Jadi perhatiin lagi nih yang dalam kurung ini.
Terus current asset seperti biasa prepaid, supplies, accounts receivable, dan cash. Nah, terus untuk equity juga, ini juga udah template banget ya, share capital sama retained earnings. Nah, jangan lupa kalau untuk ini kan statement of financial position ya, statement of financial position. Akun-akun kayak service revenue, dan expense ataupun dividen, itu tuh udah nggak ada lagi di statement of financial position. Padahal di sini kan ada ya, mana tadi? Nih, service revenue, expense, terus ada dividen nggak? Nih, ada dividen. Padahal di soal ada, tapi di SOFP udah nggak dimasukin. Kenapa nggak dimasukin? Karena angka-angkanya udah kita masukin ke retained earnings. Retained earnings kalau kalian lihat di soal itu 135.000, tapi sekarang yang dilaporkan 150.000. Jadi walaupun akun-akun si revenue, expense, dan dividen itu nggak ditulis lagi, sebenarnya nominal mereka tuh tercermin di nominalnya retained earnings. Kok bisa? Nah itu dari income statement, si revenue dibandingin sama expense dapat net income ya, ataupun net loss. Nah nanti nih ini di retained earnings ini kan ditambah sama net income. Net income tadi asalnya dari revenue dan expense ya. Berarti sekarang kalau ditambah net income, retained earnings awal udah ditambah nih sama si revenue dan expense tadi. Habis itu dikurang sama dividen. Terus ketemu retained earnings akhir. Makanya itu retained earnings-nya di sini adalah 150.000, bukan 135.000 lagi. Dan akun-akun revenue, expense, dan dividennya udah nggak dicatat di statement of financial position lagi. Terus jangan lupa untuk income statement, kalau kalian catat expense itu harus diurutin dari yang nominalnya paling besar. Ini juga jangan sampai lupa ya. Nominalnya harus dari yang paling besar. Tapi kalau misalnya dosen kalian ada ngomong bebas, itu berarti ya ikutin aja sih. Cuman ini kan beberapa dosen atau asdos ada yang bilang kayak gini ya, diurutin dari yang paling besar. Terus juga untuk menyusun current asset, susun dari yang non-liquid ke liquid. Jadi yang paling susah dikonversiin jadi duit, sampai ke yang paling gampang jadi duit. Kalau paling gampang jadi duit ya otomatis si cash itu sendiri ya. Jadi cash-nya paling bawah. Terus ini udah susunannya sih, kalau ada prepaid sama supply, kalian tulis dulu prepaid. Terus baru selanjutnya. Terus liabilities. Liabilities itu ada dua, ada non-current sama current. Kalau non-current berarti jangka panjang ya. Kalau current itu jangka pendek. Nah, ini kita lihat di sini bank loan. Bank loan itu kita hutang ke bank. Hutangnya jangka panjang, jangka waktunya 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti udah lebih dari 1 tahun. Otomatis dia masuknya ke non-current liabilities. Nah, ini juga sama nih, kalau misalnya di soalnya dia tulisnya 1 tahun, berarti bank loan-nya bukan masuk ke non-current, tapi masuknya ke current. Terus ini ada mortgage payable. Mortgage payable di sini ya 2 tahun, lebih dari 1 tahun. Notes payable. Notes payable jatuh tempo 1 Juli 2024. Perusahaannya itu lagi mau bikin di 2022. Jatuh temponya 2024. Berarti lebih dari 1 tahun, makanya masuk non-current. Terus current liabilities ya payable sisanya ya, sama unearned service revenue nih, jangan lupa. Jangan mentang-mentang ada revenue terus masukinnya ke revenue. Kalau ada unearned-nya berarti dia current, dia liabilities kalau ada unearned-nya. Terus masuknya ke current liabilities. Kalau buat closing entries harusnya udah pada tahu lah ya, kalau misalnya revenue kan saldo normalnya di kredit. Kalau mau ditutup di closing, dari yang kredit kalian pindahin ke debit. Kalau expense normalnya di debit, bertambahnya di debit. Kalau mau ditutup, expense-nya ditaruh di kredit. Jadi ditaruh di tempat yang berlawanan dari saldo normalnya. Terus pinjam dulu akun income summary. Atau sebenarnya income summary ini kayak ini, net income. Kalau dulu kalian belajarnya ikhtisar laba rugi ya.
Kalau mungkin dulu ada yang belajar akuntansi di SMA atau SMK-nya, ini tuh masuknya ke income summary, terus kalian lihat income summary di kredit, income summary di debit, gedean di kredit. Kalau misalnya mau ditutup, karena dia kegedean di kredit, tutupinnya ke debit. Terus yang terakhir tutup dividen. Dividen itu mengurangi retained earnings. Retained earnings itu equity, jadi kalau berkurang di debit. Atau juga bisa dividen itu saldo normalnya di debit, kalau mau ditutup ditaruh di kredit. Nah, terus untuk yang income summary ini tuh sebenarnya kalau misalnya net loss berarti dibalik ya. Nah, ini kan income, otomatis kalau kalian income, retained earnings-nya bertambah. Retained earnings bertambah di kredit. Udah sih, ini doang mungkin highlight-highlight untuk soal ujian. Ada yang mau nanya nggak? Kak, Iya. kalau misalnya dia rugi, Mm-mm. di apa tadi? Yang mana tuh? Income statement. Yang ini kah? Bukan Kak, yang di paling bawah tadi ya. Oh, journal closing-nya. Iya, closing-nya itu kalau buat yang retained earnings sama dividen kebalik juga gak? Atau tetap sama aja kayak gitu? Dividen sama aja sih, net loss ya. Kalau net loss itu Iya, nanti pengaruhnya ke yang ketiga ini. itu aja ya Kak ya? Iya, Oke, terima kasih Kak. iya. Ada lagi yang mau nanya? Kak, mau nanya dong. Jadi Mm-mm. kalau tulis akunnya tuh harus dari yang paling besar ke yang paling kecil ya? Iya, untuk expense yang ini kan, untuk yang di income statement ini doang ya. Oh, Untuk yang expense gitu. lain, ya untuk yang lain nggak ada permintaan khusus sih. Tapi kalau misalnya di dosen kalian ataupun di asdos kalian pernah bilang gitu ya kayak, oh bebas kalau kalian mau expense-nya diacak juga boleh. Nah itu ikutin aja sesuai mereka. Tapi kalau mereka nggak ngomong, sebaiknya diurutin dari yang paling gede. Jadi ini buat expense doang ya, Kak? Expense yang di income statement. Oke. Iya, Oke, makasih Kak. iya. Ada lagi yang mau nanya? Kak, untuk yang classified financial statement itu kalau yang current liabilities diurutkannya berdasarkan apa ya? Kalau liabilities nggak ada itu sih, nggak ada susunan khusus. Jadi kalian ketemunya apa, mau cari, mau taruh di paling atas silahkan aja. Oke, Yang Kak. ada, ya, yang ada susunannya cuman current asset. Oke, makasih, Kak. Ya, Kak, mau tanya, mm, yang laporan keuangan iya. mungkin nggak kalau misalkan dia dimintanya semi-annually. Terus kalau misalkan itu kan ada for the year ended atau for the month ended, itu gimana ya Kak kalau misalkan pernah nggak Mm, keluar semi-annually? Sampai itu kamu laporan keuangan yang di nomor 5, nomor berapa ya? Yang nomor 4 ini atau maksudnya laporan keuangan yang di atas-atas? Yang Yang saya di annually. nomor 4 Kak. Kalau nomor 4 Hmm, kan itu annually. Kalau misalkan mm-mm. semi, ada nggak pernah keluar nggak semi-annually? Semi-annually. Semi-annually harusnya sama sih for the year ended kalau misalnya lagi di bulan apa tuh? Kalau semi kan berarti Januari sampai Juni ya. Berarti for the year ended Juni tanggal berapa bla bla bla. Tapi nggak pernah sih kalau misalnya laporan ini. Pernahnya tuh tahun, kalau nggak per bulan. Kalau bulan kan nanti kalian tulisnya for the month ended ya. Hmm. Kalau semi annually, seingat aku sih nggak pernah dapat soal itu ya.
Oke, thank you, Kak. Oh ya, untuk ini nih judul-judul laporan kayak gini juga jangan sampai lupa ya urutannya. Nomor 1 itu nama perusahaannya, nomor 2 itu judul laporannya, apakah income statement, apakah retained earnings, apakah, statement of financial position, terus nomor 3-nya itu, tanggal atau periodenya. Nah, terus untuk laporan income statement dan retained earnings, kalau kalian lihat itu penulisannya pakai for the year atau for the month, pokoknya panjang ya. Sedangkan kalau statement of financial position itu pendek, cuman bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa. Itu jangan sampai ketukar, karena kalian kan mungkin waktunya terbatas, kalau misalnya nggak sempat isi semua, bikin aja judulnya, pasti dikasih poin kok. Ada lagi Kak nggak yang mau Iren, nanya? Ya, Kak Iren, aku mau nanya. yang mana tuh? Ini ada yang ada PR dari kakak itu, yang problem 4 ya. Itu kan nomor 1, wesel bayar diterbitkan sejak 12 Oktober. Suku bunganya 8%, jangka waktunya tuh 270 hari, terus ada asumsi 1 tahun 360 hari. Nah, itu tuh kita ngitung per harinya atau ngitung kayak biasa aja, Kak? Nah, ini yang tadi aku bilang kalau misalnya udah disebut nih ada hari gitu, berarti kalian ikutin juga carinya pakai hari, jangan pakai tanggal yang 1 sampai 15 dan 16 sampai 31 itu. Terus kalian harus tahu tadi mana ya soalnya ya? Nah, itu kan tadi di soalnya punya wesel bayar. Punya notes payable ya kalau wesel bayar. Terus sejak 12 Oktober 2024. Suku bunganya 8%. Jangka waktu 270 hari. Terus kita mau hitung bunganya, notes payable. Nah, berarti kita kan mau adjusting-nya 31 Desember nih. Berarti kalian pertama-tama dari 12 Oktober sampai 31 Desember tuh berapa lama. Tapi karena ini dia dari awal nyebutnya hari, kalian juga harus cari dalam satuan hari. Nah, Oktober itu kan 31 ya. Jadi bulan Oktober itu ada 31 hari, November itu 30, Desember itu 31. Nah, tapi Oktober itu dia dari 12 Oktober. Berarti nggak full 31, tapi 31 dikurang 12 Oktober. Nah, habis itu kalian bisa totalin dari 12 Oktober sampai ke 31 Desember itu berapa hari? 80 hari. Berarti nanti cara carinya si notes payable nominalnya berapa, dikali sama bunganya, dikali sama 80 hari per 270. Itu ya contoh yang hari. Kak, itu kan ada asumsinya kan, Kak, 360 hari. Sedangkan kalau yang hari apa? Oh iya iya. Kalau Jadi sorry. Tadi kan ada asumsi 360 itu untuk hitung bunganya. Sorry, tadi aku salah sebut. Jadi untuk cari bunganya itu nominal notes-nya dikali sama 8%, dikali yang terpakai 80 sama si 360-nya. Karena kan si 8% ini untuk 1 tahun ya. Nih, jadi tadi jangan sampai kekecoh nih sama 270-nya. Jadi nanti nominal notes dikali sama persen bunga, dikali sama 80 per 360. Jadi yang pernya ini tuh per bunganya. Bunganya kan 8% per annually. Makanya di bawahnya 360. Jadi jangan kekecoh sama si 270 ini ya. Terus kalau misalnya asumsi itu tuh kadang karena kadang ada soal yang tulis asumsi 1 tahun 365 gitu. Jadi kalau misalnya asumsinya 365, kalian ikutin juga di sini dibaginya sama 365. Kalau nggak ada asumsi,
biasanya itu kesepakatan kelas ya. Cuman kalau waktu itu kayaknya aku pernah bilang di kelas aku tuh pakainya 360. Kalau di soal nggak menuliskan asumsi sama sekali. Mau nanya lagi nggak? Ada lagi nih Kak. Tapi Mm-mm. kalau misalnya di soal dia nggak ada ngomong nih misalnya 270 hari, jangka weselnya 270 hari. Cuman ngomong kayak 3 bulan atau 6 bulan, 9 bulan itu tetap per 12 kan Kak? Iya, per 12. Karena yang kita lihat kan kita mau hitung bunga ya. Jadi konsennya tuh si 8%-nya ini per berapa. Jadi hati-hatinya tuh kalau misalnya dia bilang 8% per bulan, nah berarti kan udah nggak bisa dibagi 12 tuh. Karena si 8% udah untuk per bulannya. Nah, jadi alasan kenapa selama ini kita per 12, per 360, karena si bunganya ini atau si persenannya ini tuh adalah untuk 1 tahun. Jadi jangan lihat jangka waktu notes-nya, jangka waktu notes receivable. Nah, itu jangka waktu sebenarnya nggak gitu kepake. Cuman buat ngeliat aja satuannya hari atau bulan. Masih ada yang bingung? Kak, izin bertanya, Kak. Iya. Kak, kalau misalkan 1 tahun itu asumsinya 360. Untuk per bulannya itu berarti kita buat 30 atau mengikuti tanggal kalender ya, Kak? Jumlah harinya 31, 30 gitu, Kak. Nah, kalau itu per bulannya tetap harus ikutin 31, 30-nya. Jadi kalian harus tahu bulan mana yang 31, bulan mana yang 30. Jadi walaupun asumsinya pakai 60, jangan disamaratakan. Nah, terus ada tambahan juga nih. Kan selain bulan-bulan ini ada 1 bulan Februari yang angkanya kalau nggak 28, 29 ya. Nah, itu juga taunya dari mana? Kapan 28, kapan 29, itu kalian harus lihat mandiri di tahunnya. Kalau misalnya tahunnya kabisat berarti 29, kalau enggak berarti 28. Jadi benar-benar mandiri deh ngeliatin bulannya, udah harus tahu yang mana 30, yang mana 31, kapan 28, kapan 29. Kasih, Kak. Oke, masih ada yang mau nanya? Kak, aku mau tanya, berarti kalau misalnya bunganya itu udah per bulan, jadi langsung kali bunga aja, Kak? Nah, ini kita pakai contoh yang sama ya. Misalnya dia dibilang 8%-nya itu per bulan. Nah, terus kita mau bikin adjusting-nya di 31 Desember. Berarti si nominal notes-nya dikali persentase bunga dikali sama, nah anggaplah ini jangan hari ya, anggapnya ini bulan deh, biar gak susah, bulan. Terus berarti dikali dari Oktober ke Desember. Jadi dari Oktober ke Desember kan tadi Oktober, November, Desember ada 3. Berarti kalian kali 3 bulan. Bukan kali 3 per 12 ya. Karena persenan bunganya untuk 1 bulan. Nah, kita mau cari 3 bulannya berapa sih? Gitu. Berarti si notes kali persen dikali 3 bulan. Nah, terus ini juga karena ini 12 Oktober, berarti Oktobernya ikut dihitung ya. Pokoknya cut off-nya 15. Oke, Ci, terima kasih. Iya. Kak, kalau misalnya di soalnya itu dia bilangnya periodenya per bulan. Terus dia mau nge-adjust-nya tanggal 31 Oktober. Nah, ini kan baru di notes payable-nya 12 Oktober. Nah, itu ngitungnya gimana, Kak? Per Sampai 3. bulan. Terus kita mau adjust di bulan Oktober. Iya, Kak. Berarti yang dari tanggal 1 sampai 12 Oktobernya aja. Berarti kan tadi kan asumsinya sama-sama hari ya. Terus berarti nominal notes dikali sama persentase bunganya dikali sama dari 12 Oktober ini. Oktober ini kan yang udah terjadi atau terpakainya 1 Oktober sampai 12 doang otomatis ya.
dari 12 sampai itu deh, dari 12 sampai 31 Oktober. 12 sampai 31 Oktober berarti tadi ini 19 hari dibagi 3, 60. Jadi notes-nya punya sejak 12 Oktober, karena setiap bulan gitu ya. Jadi kita kan berarti cuma mau cari yang Oktobernya nih. Dari 12 Oktober sampai ke 31 Oktober, udah berjalan berapa hari. Tadi kita udah cari 19 hari, jadi dikali 19 dibagi 360. Oke, thank you, Kak. Ya, ada lagi yang mau nanya? Kak, kalau semi-annually interest berarti tetap per 12 ya, Kak? Semi-annual interest tetap per 12, karena dia lihatnya persen bulannya. Cuman berarti misalnya, contohnya gimana ya? Misalnya bunganya sama 8%. Berarti nanti nominal notes dikali sama persentase dikali. Nah, kalau semi-annually kan berarti per 6 bulan. Ya, kita anggap 6 bulan full itu yang kita mau cari ya. Berarti nanti dikalinya 6 per 12. Itu kalau semi-annually. Karena yang kita lihat, pokoknya yang pernya ini, si 12-nya itu adalah si persennya ini itu untuk berapa lama. Gitu. Masih ada yang mau nanya? Kak mau tanya, Mm-mm. kalau equipment sama vehicle itu lebih liquid yang mana, Kak? Oh, itu yang, nah kalau PPE tuh, nah tadi yang aku bilang liquid itu bahan bakunya di current asset aja ya. Jadi kalau misalnya untuk intangible, PPE, sama long term, itu tuh bebas posisinya. Cuman biasanya untuk property plant equipment tuh yang nomor satunya pasti land, karena dia non-depreciable. Nah, terus di bawahnya baru tuh mau kalian equipment dulu, building dulu, pokoknya itu terserah. Paling satu yang harus kalian ingat, kalau misalnya kalian udah tulis vehicle, di bawahnya wajib accumulated-nya. Kalau udah tulis equipment, di bawahnya wajib accumulated equipment-nya. Jadi jangan kalian tulisnya nomor 1 land, 2 vehicle, 3 equipment, 4 building, terus baru nih di sini accumulated, itu nggak boleh. Jadi taruh accumulated di bawah asetnya. Paling itu sih kalau buat PPE. Thank you, Kak. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau mungkin masih ada yang mau ditanya, atau mungkin ke depannya ada yang mau ditanya, boleh untuk chat Teams aku ya. Kalau misalnya di meeting kali ini udah nggak ada yang nanya, berarti kita udah selesai sih. Kalian udah boleh live ya? Atau dari anak bidang 1, adakah perlu yang lain-lain? Oh, udah Ci, kalau nggak ada yang Ya. tanya,